Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 12 akuntansi, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas belajarnya di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, untuk anak-anakku kelas 12, pada hari ini pertemuan pertama di semester genap, ya. Kita masih mengadakan pembelajaran dengan menggunakan sistem daring, ya, untuk materi komputer praktikum akuntansi, karena masa pandemi COVID ini masih belum bisa untuk melaksanakan secara tatap muka. Dan untuk informasi mengenai Gcom nanti akan kita informasikan selanjutnya. Jadi untuk sementara pembelajaran selain pembekalan untuk uji kompetensi, kita masih menggunakan sistem daring. Dan ini adalah untuk materi semester 6, yaitu mengenai komputer akuntansi atau MAYO. Ya, baik, langsung saja sebelum kita mulai untuk materi yang pertama ini, marilah kita berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, untuk anak-anakku kelas 12, materi yang pertama ini adalah mengenai entry transaksi perusahaan manufaktur, ya, yaitu prosedur pencatatan transaksi pembelian pada program MAYOP menyediakan fasilitas jurnal khusus yang dikenal dengan nama purchase untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang ataupun dengan kredit. Nah, ini ada sebagai contoh. Saya memberikan contoh adalah dengan nomor item, kemudian nama itemnya, kemudian kuantitinya atau jumlahnya, jumlah piece-nya atau jumlah barangnya, kemudian harganya sudah ada. Ini sebagai contoh, saya jelaskan secara teori, nanti kita akan jelaskan dengan praktikum MAYOP-nya, ya, di video ini nanti. Setelah teori selesai, saya akan masuk ke dalam komputer akuntansi. Nah, ini sebagai contoh, ya, permintaan pembelian pesanan dapat menggunakan menu purchase yang ada di dalam comment center dengan menggunakan status code, ya. Misalkan pada tanggal 4 Januari 2018, perusahaan mencatat permintaan pesanan pembelian dengan nomor code-nya adalah key itu code, ya, 040118 kepada PT Cemerlang dengan asumsi kenaikan harga Rp1.000. Sebagai contoh, kita berikan untuk di MAYOP nanti PT Cemerlang, ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah purchase code ini tidak mempengaruhi keuangan perusahaan, dikarenakan tidak ada jurnal yang ditimbulkan atas transaksi tersebut. Jadi tidak memberikan pengaruh terhadap keuangan perusahaan. Lebih jelasnya nanti akan melihat di MAYOP. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tombol comment center ini, nanti dalam program MAYOP, klik menu purchase, lalu klik enter purchase, ya. Kemudian pada layout, pilih sub item, ya. Kemudian klik tombol OK. Klik status dan diganti menjadi code. Klik tombol yang keempat, klik tab supplier, pilih PT Cemerlang, kita ganti, dan klik tombol use supplier. Pada purchase, isi dengan key 040118. Ini yang sebelumnya tadi di slide sebelumnya, ya. Key itu adalah code-nya, nama code-nya adalah 040118. Sebagai contoh, 4 Januari 2018 pada tanggal masukannya 4 Januari 2021 untuk format bulan dan tanggal serta tahun, ya. Nah, ini adalah sebagai contoh yang sudah saya buat di MAYOP, adalah contoh purchase-nya adalah codes-nya adalah PT Cemerlang. Ini statusnya adalah codes, kemudian di sini PT Cemerlang, alamatnya adalah Pondok Ungu. Nomornya sudah kita ganti, yaitu 0401, harusnya di sini 18, ya. Ya, di sini 0418 dan di sini 4 Januari 2018. Nama itemnya sesuai yang ada di PowerPoint. BNA 01, kemudian 02 sampai dengan PBT, ya. Ini sudah termasuk pajaknya. Kemudian kalau udah kita klik save biasanya di sini, ya. Nah,
Kemudian mencatat pembelian dimasukkan dari menu purchase. Pilih dan klik purchase register. Jika sebelumnya sudah mencetak permintaan pembelian codes, untuk mengubahnya menjadi pesanan pembelian tidak perlu mengisikan satu persatu jenis barang yang dipesan tersebut. Kalau kalian sudah membuat ini, ketika ada customer atau perusahaan memesannya lagi, jadi kalian tidak perlu menulis nama itemnya lagi, kecuali nama harganya. Ya. Nah, kalian menulis kembali jika item yang dibelikan itu yang diminta adalah berbeda. Ya. Kalau misalkan sama, tinggal menulis quantity dan tinggal menulis harganya. Nah, harga akan berubah jika yang diminta tidak jika permintaan dari perusahaan itu akan berubah. Jadi sesuai dengan permintaannya, berapa kuantitinya, harganya adalah dari perusahaan tersebut atau dari supplier tersebut ya. Kemudian untuk item number dan item number tidak berubah ketika ada tambahan item yang belum pernah dipesan oleh perusahaan tersebut ya. Nah, dari saya cukup untuk teorinya. Nah, sekarang nanti akan saya jelaskan mengenai praktikum di Mayurnya ya. Terima kasih. Cukup di pertemuan pertama di pelajaran komputer akuntansi. Dari saya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.